Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Nah, teacher harap semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini dan tetap semangat. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatannya hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu menyertai kami sampai saat ini. Kami mau belajar, biarlah Tuhan Engkau memberkati semua anak-anak sehingga mereka bisa mengerti apa yang dipelajari hari ini. Berkati semua anak yang tatap muka maupun yang daring, dan semua guru dan orang tua yang mendidik, membimbing anak-anak belajar. Tuhan, Engkau tolong kami, dan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan sudah menolong kami dalam setiap permohonan kami, bahwa Tuhan sudah membuka hati dari pihak dinas untuk mengizinkan kami bertatap muka. Biarlah segala rencana-rencana kami ke depan Tuhan pimpin, agar itu mendatangkan kebaikan bagi kami bersama. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, kabar gembira untuk kita semua anak-anak dan orang tua murid yang dikasihi, bahwa mungkin mulai minggu depan kita akan tambah untuk tatap mukanya karena sudah ada izin dari Dinas Pendidikan yang memberikan izin kepada kita untuk bertatap muka. Nah, kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita semua sampai hari ini. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Coba perhatikan video pembelajaran ini. Hari ini kita akan belajar tentang alat komunikasi modern, yaitu komputer. Nah, ini ya, semua anak teacher kenal ini ya, komputer ya. Yang sejenis dengan komputer itu namanya laptop. Hanya perbedaannya kalau komputer masih banyak pernak-perniknya ya. Nah, terpisah-terpisah. Apakah itu mouse-nya, apakah itu keyboard-nya, CPU-nya, seperti itu. Tapi laptop tidak ada lagi seperti itu, sudah disatukan di dalam laptopnya. Keyboard-nya sudah langsung bersatu dengan laptopnya, dan apalagi mouse-nya juga ada sekaligus ya. Jadi tidak perlu pakai CPU, pakai mouse, pakai keyboard yang terpisah lagi ya. Itulah perbedaan antara komputer dan laptop, tapi kegunaannya sama ya, kegunaannya sama. Nah, bagian-bagian komputer apa yang bisa kita lihat? Ada namanya layarnya ya. Ini layarnya untuk kita bisa melihat tulisan atau gambar ya, yang dimunculkan ketika kita buat sesuatu hal atau melihat suatu hal yang ingin kita tahu dari komputernya. Nah, kemudian ada CPU-nya ya. Nah, CPU-nya ini, kemudian ada keyboardnya untuk mengetik ya. Nah, kalau CPU-nya tadi seperti mesinnya ya, mesinnya untuk komputernya bisa bisa supaya kita bisa melihat
supaya komputernya bisa bekerja dengan maksimal, ya seperti itu. Jadi harus ada CPU-nya biar bisa contohnya dimasukkan internetnya, ya seperti itu, atau program-program internet bisa dimasukkan ke CPU-nya untuk ditampilkan di layar komputernya, ya. Nah, ini tadi untuk mengetik-mengetiknya disebut keyboard, ya. Kemudian yang ini namanya ini mouse, ya. Mouse inilah yang menggerakkan, contohnya setelah kita mengetik, membuat spasinya, menggeser kursornya ini, ya. Mouse-nya ini namanya kursor, ya. Seperti itu. Nanti anak-anak bisa paham, ya, kalau sudah besar nanti bisa belajar tentang komputer, ya. Kemudian manfaat komputer. Yang pertama adalah melihat berita. Nah, contohnya Bapak ini buka berita dari komputer. Jadi tidak hanya dari televisi atau dari radio atau dari koran saja. Dari laptop juga bisa melihat berita, ya. Apa yang terjadi saat ini, berita apa yang kita perlu, kita bisa langsung ketik, lalu muncullah berita yang kita perlukan. Seperti saat ini contohnya tentang perkembangan coronavirus, ya. Nah, bisa kita lihat dengan menggunakan internet, ya. Nah, komputer juga atau laptop bisa dipakai untuk Zoom. Seperti kita ini masa-masa pandemi ini tidak bisa banyak-banyak berkumpul, ya. Jadi banyak sekolah atau kampus juga yang memakai Zoom meeting, atau keluarga pun bisa melakukan Zoom meeting supaya bisa berbicara, berkomunikasi satu dengan yang lain tanpa harus bertemu secara langsung. Jadi di layarnya itu muncul semua layaknya seperti kita video call, tetapi Zoom lebih banyak jumlahnya, ya, yang bisa berkomunikasi. Kemudian manfaatnya juga bisa untuk bermain game, ya. Anak-anak tentu suka, ya, bermain game, tapi tetap harus ada batasannya. Boleh bermain game di laptop, tapi harus ada batasannya. Kemudian harus dipilih mana game yang cocok untuk usiamu, yang bisa membangun kecerdasanmu, bukan asal-asal game. Ada game yang tidak bermanfaat, yang justru malah bisa merusak otak anak teacher. Nah, karena itu orang tuanya perlu memilih mana game yang cocok untuk anak, karena game juga bisa membuat hiburan untuk kita kalau ketika kita sedang penat, sedang capek, ya, supaya ada hiburannya sedikit. Nah, misalkan waktu hari libur, ya, boleh, ya. Nah, tapi tidak boleh terlalu lama, ya, Nak, ya. Oke. Mungkin setengah jam atau paling kencangnya 1 jam, ya. Itulah dalam sehari. Kemudian yang keempat manfaatnya yaitu mendengar musik. Rupanya dari laptop pun atau dari komputer kita juga bisa mendengar musik. Seperti si kakak ini, dia belajar sungguh-sungguh, ya. Sambil belajar sungguh-sungguh dia mendengar musik, sehingga dia itu bisa menolong dia lebih enak untuk belajar. Anak-anak pun tidak salah mendengar musik sambil belajar supaya anak teacher lebih enak belajarnya. Oke. Kemudian
Yang kelima adalah untuk menonton film, ya. Nah, di komputer pun bisa kita buat film, ya. Kita bisa menonton film di komputernya atau di laptopnya, ya. Jadi nggak selalu harus dari televisi, bisa dari laptop atau komputernya, ya. Seperti itu. Jadi kegunaannya sama seperti televisi, bisa dilihat gambarnya, tulisannya, maupun kita bisa dengar suaranya. Nah, itulah tentang manfaat komputer dan penjelasan teacher untuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini hari Kamis tanggal 25 Maret 2021. Jangan lupa ayat renungan kita 1 Petrus 5 ayat 7. Untuk kegiatan mainnya, selalu ingat untuk berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian belajar online atau belajar dari komputer harus dalam pengawasan orang tuanya supaya tidak melihat hal-hal yang tidak baik untuk ditonton anak-anak, karena di internet itu semuanya ada, baik yang baik maupun yang buruk, ya. Jadi anak-anak perlu hati-hati untuk melihatnya. Oke. Nah, kemudian untuk kegiatan di buku halaman 22 alat komunikasinya, menggunting dan menempel alat komunikasi sesuai pola dari lembar peraga. Nah, ini dia. Ayo nanti lanjutkan ya. Koran, kemudian HP, ya. Nah, setelah itu apa lagi tuh? Televisi. Kemudian selanjutnya seperti itu ya. Nah, coba urutkan pola seperti yang ada. Nah, ini boleh diambil nanti dari lembar peraga, ya. Apa yang selanjutnya? Koran, HP, televisi. Kembali lagi koran. Berarti di samping koran apa? Nah, di samping itu apa lagi? Ayo, ambil dari lembar peraganya, gunting, tempelkan di kotak yang kosong. Seperti itu ya. Dan yang di bawahnya juga seperti itu. Kemudian kita buka lagi buku sains halaman 25. Ayo anak-anak melingkari gambar benda yang lebih kecil. Nah, ini ya. Nah, apa yang lebih kecil? Contoh, televisi dengan apa itu? Foto, ya, bingkai foto ya. Nah, oke. Nah, mana benda ini yang lebih kecil? Itulah yang dilingkari. Handphone dengan telepon, mana yang lebih kecil? Dan seterusnya, ya. Itu yang kecilnya saja yang dilingkari. Kemudian buku alat komunikasi halaman 21. Nah, menyebutkan suku kata awal dan akhir nama alat komunikasi. Kemudian melingkari kata yang sama dengan suku kata awal ataupun akhir kata, ya. Nah, ini dia. Coba. Nah, komputer. Suku kata awalnya kom dan suku kata akhirnya adalah ter. Oke. Nah, dari kata yang di sampingnya, kompas. Adakah dimulai dari suku kata kom dan ter? Dokter, militer, mana? Ayo. Ya, contohnya kompas. Ada suku kata awal. Kom, berarti bisa. Kom, ya. Lingkari. Dokter, suku kata apa yang terdapat di dalamnya? Yang suku kata awal atau akhir? Nah, akhir, ter, ya. Coba lingkarin. Militer, yang mana yang ada suku kata akhirnya, yaitu ter. Nah, itu dilingkari. Seperti itu ya, dan seterusnya. Ya, peluit, P dan I, radio, ra dan O, ya, koran,
ko dan ran. Cari di kata yang ada di sampingnya mana suku kata awal ataupun akhir yang terdapat di dalam kata tersebut, ya, seperti itu. Dan yang terakhir di buku alat komunikasi halaman 6, anak-anak boleh mewarnai gambar komputer dengan rapi, dengan kreasi dan idemu sendiri. Mewarna apa yang anak suka boleh, tapi rapi, jangan keluar garis mewarnainya, ya. Oke, itu saja kegiatannya hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan Tuhan memberkati. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai belajar. Tuhan menolong, Tuhan memberkati semua yang sudah dipelajari, agar itu bermanfaat bagi kami semua, bagi anak-anak, sehingga mereka bertambah hikmat, bijaksana, dan kepintarannya yang boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Berkati setiap pekerjaan tangan orang tua kami, dan Engkau berkati kesehatan kami seluruhnya. Dan kami terus berdoa untuk virus corona ini agar Tuhan boleh halau dari kehidupan kami. Dan kami terus doakan juga Bapa, supaya Engkau memberkati orang tua ataupun murid. Jikalau Tuhan temukan ada yang sakit, ada yang lemah kesehatannya, biarlah Tuhan memulihkan, sehingga kami boleh bersama-sama kami bersuka cita melakukan kegiatan-kegiatan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa lagi besok. Bye-bye.